Gak lama kemudian jendela yang ada di rumah Fahmi ini terbuka sendiri dan semua yang ada di sana ini ngelihat ada seperti tengkorak yang jalan. Si Mbak Eka ini cerita ke ayah dan ibunya, setiap kali dia itu mendengar suara mati, 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 kamu pergi ke laut, tabrakkan dirimu, tabrakkan, seolah-olah ada dorongan untuk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Fahmi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita kali ini dikirim oleh Sobat Kembara yang namanya Fahmi. Jadi Fahmi ini tinggal di daerah Jakarta Timur. Dia cerita bahwa dia dari kecil tinggal di sana. Tapi sebenarnya kedua orang tua Fahmi ini asalnya dari Jawa Tengah. Nah, ketika tinggal di sana, dia cerita bahwa di daerah Jakarta Timur itu adalah perkampungan yang padat, bisa dikatakan padat penduduk. Tapi pada saat Fahmi kecil, dia masih ingat masih ada empang, masih ada kebun, dan beda dengan sekarang. Jadi sekarang sudah banyak sekali rumah-rumah yang dibangun dan merupakan perkampungan padat penduduk lah. Nah, ketika Fahmi tinggal di sana, dia cerita, si Fahmi ini kan kelahiran tahun 89, sedangkan dia punya kakak perempuan yang namanya Mbak Eka. Mbak Eka ini lahir di tahun 1980. Jadi terpaut 9 tahun dengan Fahmi. Nah, Fahmi ini adalah anak terakhir dari 5 bersaudara. Sedangkan kakak-kakak Fahmi yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 itu sudah meninggal pada saat mereka masih kecil. Jadi Fahmi sendiri nggak tahu menahu soal itu. Ketika kakak-kakaknya meninggal ketika masih kecil itu, Fahmi belum lahir. Jadi tinggallah Fahmi di sana bersama kedua orang tuanya dan satu orang kakaknya ini yang namanya Mbak Eka. Pada waktu itu ketika Fahmi ini kelas 5 SD, si Mbak Eka ini sudah duduk di bangku SMK. Nah, seperti layaknya anak-anak, Fahmi dan Mbak Eka itu sering menghabiskan waktu bersama. Dia mengakui bahwa betapa sayangnya dia dengan kakaknya itu, karena gimana pun juga ini adalah kakak satu-satunya, apalagi dia adalah perempuan. Nah, sehari-hari kedua orang tua Fahmi bekerja. Jadi ayah dan ibunya bekerja. Jadi ketika mereka pulang sekolah, ya Fahmi menghabiskan waktu dengan kakaknya itu. Nah, dia masih ingat waktu itu ada film Warkop DKI. Ketika ada film Warkop DKI,
Dia selalu nonton dengan kakaknya dan selalu ketawa kebahak-bahak. Disitulah merupakan satu kebahagiaan sendiri ketika Fahmi bisa ketawa bersama kakaknya. Tapi ternyata pada waktu Fahmi ini nonton TV dan sering ketawa kebahak-bahak, ada tetangganya ini yang nggak suka. Jadi di samping rumah Fahmi ini sebenarnya adalah rumah dari bulenya atau bibinya yang dikontrakkan di orang lain. Nah, waktu itu rumah bulenya ini dikontrak oleh satu keluarga yang bapaknya ini namanya Pak Hari. Pak Hari ini dikenal seorang dukun. Beberapa waktu ada orang yang datang ke rumah Pak Hari ini, jadi orang-orang tahunya Pak Hari itu adalah seorang dukun. Nah, kembali ke cerita itu bahwa ketika Fahmi dan kakaknya ini nonton TV dan ketika waktu itu mereka ketawa kebahak-bahak, selalu keluarga dari Pak Hari ini kayak marah dan sering banting barang, terus marah ke Fahmi dan juga Mbak Eka. Woi, berisik! Nah, dari situlah karena Fahmi masih anak-anak, apalagi kakaknya itu juga perempuan, mereka akhirnya diem. Nah, beberapa hari kemudian, waktu itu Fahmi merasa badannya ini nggak enak. Ketika merasa badannya nggak enak, seperti biasa, Mbak Eka itu selalu, kalau si Fahmi ini sakit atau kurang enak badan, Mbak Eka ini selalu seneng ngerokin Fahmi. Sedangkan Fahmi ini nggak suka dikerokin karena dia ngerasa sakit. Jadi pada waktu itu, ketika Fahmi tahu Mbak Eka ini ambil uang koin dan sudah bersiap-siap mau ngerokin Fahmi, Fahmi teriak-teriak, nggak mau Mbak, nggak mau Mbak. Nah, mungkin waktu itu teriakannya terlalu keras. Jadi keluarga Pak Hari ini sekali lagi teriak-teriak dan banting barang. Beruak, berisik, anjing. Sampai maki-maki seperti itu. Nah, karena Fahmi ini masih kecil, masih SD, dan sekali lagi kakaknya itu, yang Mbak Eka ini orangnya tipikalnya pemalu dan penakut juga. Ketika ada teriakan seperti itu, akhirnya mereka memilih diam. Jadi dari siang sampai sore hari, mereka ini cuma diam. TV nggak lagi dikeraskan. Nah, di sore hari, ayah dan ibunya Fahmi ini datang. Ibunya itu curiga sama anak-anaknya, kok diem kayak gini, kenapa kalian? Habis ngapain? Kok kayak ketakutan? Nah, si Fahmi dan Mbak Eka itu cuman saling melihat satu sama lain dan mereka nggak berani ngomong ke ibunya. Sampai ibunya ini terus cari tahu, kenapa kamu cerita, kenapa? Barulah Fahmi dan Mbak Eka ini cerita bahwa waktu mereka itu membuat keramaian, si Pak Hari ini banting sesuatu dan kayak marah. Nah, dari situlah ibunya Fahmi ini nggak terima. Ibunya Fahmi langsung menuju ke rumah Pak Hari, digedor-gedor lah pintunya. Hei, Pak Hari, keluar, kamu keluar. Begitu Pak Hari keluar, Pak Hari ini juga marah ke ibunya. Lu kenapa kok marah-marah ke saya? Lah, ibunya otomatis marah. Lu, kamu itu sudah tua kok marah-marah ke anakku yang masih kecil-kecil. Emangnya anakku ini salah apa? Nah, dari situlah timbul sebuah perdebatan. Dan sampai waktu itu ibunya Fahmi ini manggil tetangga-tetangga untuk dijadikan saksi dan juga didatangkan Pak RT di situ. Nah, rencananya pada waktu itu mereka ini melakukan satu mediasi supaya menemukan jalan keluar. Ternyata ketika ada Pak RT dan ada tetangga, si Pak Hari ini kayak nggak mengakui kesalahannya. Dia bilang ke semua orang bahwa waktu itu dia nggak bentak sama sekali, dia nggak melakukan apapun. Nah, dari situlah ibunya Fahmi semakin kecewa. Ini orang banyak bohongnya. Padahal anak-anakku itu sampai ketakutan. Nah, ibunya Fahmi merasa nggak mungkin si Fahmi dan Mbak Eka ini bohong. Karena kelihatan sekali kalau dari wajah Fahmi dan juga Mbak Eka itu benar-benar ketakutan. Dan ibunya yakin kalau Pak Hari ini memang orangnya seperti itu orangnya. Nah, setelah nggak menemukan jalan keluar, proses mediasi ini pun selesai. Ibunya kembali pulang. Ternyata keesokan harinya mulailah Pak Hari ini semakin menunjukkan sikap yang kurang ajar. Seolah-olah waktu itu Pak Hari ini mengumandangkan perang terbuka. Keluarganya ini tahu, keluarga Fahmi dan juga ayahnya ini tahu bahwa Pak Hari ini seorang dukun. Dari situlah mereka menyadari bahwa ini setelah ini pasti keluarga ini diserang oleh Pak Hari. Setiap hari Pak Hari ini selalu bikin rusuh. Bahkan anak-anaknya Pak Hari ini pun juga ikut-ikutan bikin rusuh. Nah, sampai pada satu kejadian ketika itu Fahmi pulang sekolah dan dia tahu di atas genteng itu Pak Hari ini naik. Pak Hari naik di atas genteng dan genteng itu dipecah-pecah.
dipecah, dibanting satu persatu. Karena Fahmi ini masih kecil, dia masih SD, dia ketakutan. Waktu itu karena kakaknya masih ada di sekolah, jadi waktu itu Fahmi di rumah sendirian. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, sedangkan di atas itu Pak Hari teriak-teriak sambil maki-maki. Bangsat, bajingan, dan semua genteng ini dibanting. Jadi saking takutnya Fahmi, hampir setiap hari dia masuk di kolong kamar tidur, karena saking takutnya dengan kejadian itu. Nah, kita bisa bayangkan bahwa anak sekecil itu di usia SD mengalami gangguan-gangguan dari Pak Hari yang sosoknya adalah orang dewasa. Betapa kasihannya si Fahmi ini. Jadi dia benar-benar ketakutan, dan bahkan kakaknya itu, yang Mbak Eka ini, dia juga mengalami trauma dengan intimidasi dari keluarga Pak Hari. Nah, hari demi hari, minggu demi minggu, sampai kemudian bertahun-tahun lamanya, Pak Hari dan keluarga ini terus mengintimidasi keluarga dari Fahmi. Jadi waktu itu mereka sudah nggak bisa berbuat apa-apa, dan tetangga itu juga mendiamkan hal itu, apalagi juga Pak RT. Jadi terlihat sekali bahwa tetangga ini kayak takut dengan sosok Pak Hari. Waktu itu entah kenapa Fahmi dan keluarga ini nggak berniat untuk melaporkan hal ini ke kepolisian. Jadi mereka menganggap ya sudahlah, mungkin karakter orangnya memang seperti ini. Nah, hampir setiap hari sampai Fahmi ini duduk di bangku SMP, Pak Hari ini selalu bikin onar. Jadi seringkali tembok rumah Fahmi ini dicoret-coret. Dan waktu itu Fahmi masih ingat ketika dia pulang dari sholat Jumat. Ketika itu Pak Hari ada di depan rumahnya. Dan otomatis Fahmi melewati depan Pak Hari. Waktu itulah Fahmi ini langsung diludahi oleh Pak Hari. Nah, kejadian itu terus-menerus. Setiap Fahmi sholat Jumat dan pulang ke rumah, ketika Pak Hari ada di depan rumahnya, Pak Hari ini selalu ngeludahi Fahmi. Jadi kejadian itu terus-menerus terjadi. Sampai-sampai keluarga Fahmi ini merasa seolah-olah dia ini tinggal di tengah hutan rimba, di mana pada waktu itu di sekelilingnya ini adalah harimau. Jadi mereka benar-benar ketakutan dan merasa di bawah ancaman. Dan pada saat itu jugalah Mbak Eka itu selalu dalam ancaman dan dia merasa trauma sekali. Sampai-sampai saking traumanya, si Mbak Eka itu sering dia itu lari sendiri, dia ketawa-ketawa sendiri. Pada waktu itu, di malam hari, mereka semua dengar kalau Pak Hari ini naik di atas genteng, dan genteng itu dipecahi semua. Dan kedengaran kalau Pak Hari itu seperti membanting sesuatu, mereka tahu kalau yang dibanting ini adalah kendi yang berisi air bunga. Jadi bunga itu disebarkan di sana. Keesokan paginya, barulah ayahnya Fahmi ini ngecek di atas apa yang dilakukan oleh Pak Hari ini. Ternyata di atas genteng itu ada tulisan nama dari ayahnya Fahmi, ibunya Fahmi, dan juga Mbak Eka. Anehnya nama Fahmi nggak ada di sana. Dan tulisan-tulisan itu dibuat dari bahan makam kuburan. Nah, disitulah mereka merasa bahwa ini berarti Hari sudah nyantet keluarga kita. Jadi kita harus membentengi diri dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keluarga Fahmi ini mulai siap bahwa waktu itu Pak Hari dan keluarga ini mulai melancarkan serangan-serangan santetnya itu. Dan ternyata semakin hari mereka menyadari bahwa kakaknya ini, Mbak Eka inilah yang terkena serangan santet itu. Jadi Mbak Eka itu kelihatan sekali, setiap hari si Eka itu selalu ketawa-ketawa sendiri. Dan kadang-kadang berlarian nggak jelas. Dan kadang teriak-teriak dengan sendirinya. Jadi waktu itu saking takutnya, setiap kali Mbak Eka ini keluar rumah, Fahmi ini selalu ngikuti. Karena takut terjadi apa-apa sama mbaknya itu. Dan ternyata benar ketakutan Fahmi. Ketika itu Mbak Eka ini keluar dan Fahmi ngikuti dari belakang. Tiba-tiba Fahmi itu ngelihat Mbak Eka ini lari menuju ke jalan raya. Dan seolah-olah mau menabrakkan diri ke kendaraan-kendaraan yang melintas. Waktu itulah Fahmi langsung narik Mbak Eka ini, "Kak, jangan gitu Mbak, jangan gitu Mbak." Nah, kejadian itu terus-menerus terjadi. Sampai kemudian keluarga Fahmi ini merasa benar-benar teror dari Pak Hari ini luar biasa. Nah, waktu itu ada satu kejadian di malam hari. Tiba-tiba pintu kamar yang ada di rumah Fahmi itu bergerak dengan sendirinya. Gak lama kemudian jendela yang ada di rumah Fahmi ini terbuka sendiri dan semua yang ada di sana ini ngelihat ada seperti tengkorak yang jalan. Nah, dari situlah mereka merasa aneh. Banyak kejadian-kejadian ganjil yang dialami oleh Fahmi dan keluarganya. Dan mereka tahu bahwa semua itu dilakukan oleh Pak Hari.
Sampai pada satu kejadian, Mbak Eka ini benar-benar dalam masa yang frustasi sekali. Dia teriak-teriak dengan sendirinya. Dan pada waktu itu, si Mbak Eka ini cerita ke ayah dan ibunya. Setiap kali dia itu mendengar suara mati, mati, mati. Kamu pergi ke laut, tabrakkan dirimu, tabrakkan. Seolah-olah ada dorongan untuk itu. Nah, dari cerita-cerita itulah, ayahnya Fahmi ini kemudian mencoba meruqyah Mbak Eka. Nah, ikhtiar-ikhtiar ini pun dilakukan. Mbak Eka dicoba untuk pengobatan ruqyah dan segala macam. Sampai beberapa waktu Eka ini diasingkan ke rumah saudaranya supaya jauh dari rumah Pak Hari. Ternyata hal itu juga nggak membuat Eka ini sembuh. Eka pun mulai kembali ke rumah dan kejadian itu terjadi sekali lagi. Eka itu merasa kayak ada yang teriak di telinganya. Loncat kak, loncat kak. Nah, Eka itu teriak-teriak dengan sendirinya, tolong, tolong, karena saking seringnya ada suara-suara yang mengganggu dan di telinganya ini terus terngiang-ngiang. Loncat kak, naik ke gedung kak, loncat, terus seperti itu. Nah, sampai kemudian Eka ini seperti orang stres. Dia nggak berani keluar rumah, dia cuman ada di dalam rumah dan kadang-kadang dia ketawa sendiri, dia teriak-teriak sendiri, dan suara-suara ini terus hadir di telinganya Eka. Nah, ternyata teror dari Pak Hari ini nggak juga berhenti. Sampai pada waktu itu Fahmi ingat, waktu itu Fahmi ini khitan. Dia menggelar satu acara, dan hari itu Pak Hari ini diberi makanan oleh keluarga Fahmi. Tapi pada waktu itu yang mengantarkan karena sepupunya Fahmi, pengakuan dari sepupunya Fahmi waktu itu ketika ngantar makanan ke rumah Pak Hari, tiba-tiba Pak Hari ini membanting makanan di depan mereka. Nah, itulah yang membuat keluarga Fahmi ini merasa semakin gak nyaman dengan adanya Pak Hari. Dan hari demi hari berlalu. Pada waktu itu tiba-tiba Pak Hari ini memutuskan untuk pindah rumah. Tapi waktu itu Pak Hari dan keluarga pindah rumah hanya sekitar 1 kilometer dari rumah Fahmi. Nah, ketika Pak Hari dan keluarga pindah, orang-orang yang ada di dekat rumah Pak Hari ini juga merasa Pak Hari ini sering bikin onar. Nah, sampai kemudian Pak Hari ini pindah lagi yang jaraknya sekitar 5 km dari arah rumah Fahmi. Dari situlah Mbak Eka ini sudah mulai bisa merasa lega. Jadi Mbak Eka sudah mulai bisa beraktivitas lagi. Yang awalnya Eka ini ngajar di satu musola. Dia ngajar ngaji anak-anak. Jadi ketika itu Mbak Eka ini sudah bisa mengajar lagi. Dan mulai bisa beraktivitas lagi. Dan pada waktu itu Eka ini menginjak di usia 22 tahun. Dan pada waktu itu juga Fahmi cerita bahwa Mbak Eka ini dekat dengan satu orang laki-laki. Laki-laki ini namanya Bang Kamil. Waktu itu mereka ini sudah berniat menikah. Nah, dari situlah Fahmi sudah mulai merasa agak tenang. Begitupun juga kedua orang tua Fahmi, karena merasa Mbak Eka ini sudah jauh dari gangguan-gangguan itu. Nah, sampai pada satu ketika seperti biasa, Mbak Eka selalu pergi menuju ke musola untuk ngajar ngaji. Nah, di hari itu rencananya akan digelar sebuah pengajian untuk menyambut pernikahan Eka dan Kamil ini. Nah, karena siang itu Fahmi harus pergi ke rumah temannya. Seperti biasa dia main ke rumah temannya yang jaraknya nggak terlalu jauh. Dia naik angkot menuju ke rumah temannya. Nah, sebelum berangkat, Fahmi ini bikinkan jus untuk kakaknya itu. Ada jus kesukaan dari kakaknya, yaitu jus melon. Ketika dibuatkan jus melon, diletakkan di sana dan Fahmi pamit ke kakaknya, Mbak, aku pergi dulu ya, mau ke rumah temanku, aku nggak akan lama-lama. Pergilah Fahmi menuju ke rumah temannya itu. Seperti biasa di rumah temannya itu dia mainan burung dara. Nah, ketika lagi asik main-main burung dara, tiba-tiba ada burung dara yang warnanya hitam. Dia itu mendarat di sana. Waktu itu Fahmi ini sempat tanya ke temannya, loh, ini burung dara siapa? Nggak tahu. Nah, burung dara ini warnanya hitam polos dan matanya itu juga hitam. Biasanya burung dara yang umum itu matanya agak merah atau kekuning-kuningan. Tapi waktu itu yang dilihat Fahmi, burung dara ini warnanya hitam dan nggak ada namanya. Jadi di pergelangan kakinya itu nggak ada nama pemiliknya. Nah, karena burung dara ini bagus, warnanya hitam, temennya berniat untuk ngambil burung dara itu dan diserahkan pada Fahmi. Fahmi pun langsung menerima burung dara itu, dan pada saat itu juga Fahmi diantar pulang. Nah, begitu sampai di rumah, Fahmi pun mainan burung dara. Sampai sekitar sore hari,
Fahmi ini sempat melihat Mbak Eka itu bawa pisau dan bawa 1 daun pisang menuju ke toilet. Nah, karena waktu itu memang ada kegiatan, karena sorenya akan digelar pengajian, orang-orang ini lagi sibuk bikin makanan-makanan seperti lemper dan lain sebagainya. Jadi Fahmi nggak curiga sama sekali. Setelah itu, tiba-tiba burung dara ini lepas. Nah, pada waktu itulah Fahmi sudah mengabaikan dan dia manggil-manggil kakaknya, Mbak, nggak tahu kenapa tiba-tiba Fahmi ini curiga. Ketika burung dara ini lepas, tiba-tiba Fahmi ini curiga sama kakaknya. Dipanggillah nama kakaknya itu, Mbak Eka, Mbak Eka. Ternyata Fahmi menuju ke belakang, pintu toilet ini ketutup. Mbak, kamu kok belum keluar, Mbak? Fahmi mulai curiga, diintiplah dari arah bawah itu. Ternyata di situ Fahmi ngelihat kakaknya ini sudah jatuh di lantai dan banyak sekali darah yang bersimbah di tubuhnya. Disitulah Fahmi teriak-teriak, saking takutnya dia nangis, nggak tahu harus ngapain lagi. Dia teriak-teriak ke tetangganya, tolong, tolong, tolong. Sampai tetangga-tetangganya itu keluar semua. Kenapa, Fahmi? Kenapa? Kakakku di toilet bersimbah darah. Nah, begitu juga orang-orang yang ada di sana. Bapak-bapak ini langsung menuju ke rumah Fahmi, didobraklah pintu toilet itu. Ternyata benar, Eka ini sudah terkapar di bawah lantai. Ketika Fahmi itu ngelihat pemandangan yang semacam itu, dia benar-benar nggak tega dan nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu. Dia cuma nangis dan teriak-teriak, Mbak Eka, Mbak Eka. Nah, waktu itu langsunglah dievakuasi, kakaknya ini dievakuasi. Nggak lama kemudian pihak berwajib ini datang dan menginterogasi Fahmi. Dan dari situlah pihak berwajib memutuskan bahwa ini adalah kejadian bunuh diri. Nah, yang ada di pikiran Fahmi waktu itu, mana mungkin Mbak Eka itu bisa memotong urat nadinya dan juga lehernya secara bersamaan. Nah, timbul kecurigaan dari kedua orang tua Fahmi. Waktu itu ketika ibunya datang, ibunya langsung meluk Fahmi. Di situ semua keluarga ini benar-benar kalut. Dia benar-benar nggak percaya kalau Mbak Eka itu meninggal dengan kondisi seperti itu. Nah, pada saat pemakaman jenazah dari Mbak Eka itu, ketika orang-orang ini mengantar jenazah, tiba-tiba Pak Hari ini datang menuju ke rumah salah satu orang warga. Di situ Pak Hari ini sempat bilang, itu yang bunuh bukan aku. Yang bunuh bukan aku loh ya. Jangan minta tanggung jawab ke aku. Lah, warga yang didatangin Pak Hari langsung menaruh curiga, loh Pak Hari ini kenapa kok tiba-tiba ngomong seperti itu. Dengan kejadian itu diingat betul oleh ayahnya Fahmi bahwa Pak Hari pernah mengucapkan hal ini. Nah, beberapa hari kemudian, Bang Kamil ini memutuskan untuk tidur di rumah Fahmi. Malam itu keluarga tidur seperti biasa, dan tiba-tiba Fahmi itu ngelihat Bang Kamil ini tiba-tiba bangun dan kayak orang yang ngelindur. Dia jalan menuju ke toilet, Fahmi ngikuti dari belakang. Jadi Bang Kamil ini tidur sambil jalan, matanya terpejam menuju ke dalam toilet, dan tiba-tiba Bang Kamil ini bilang, kamu jangan mau, jangan mau, jangan mau, jangan mau, kamu jangan mau kayak gini, jangan mau. Lah akhirnya dibangunkanlah oleh orang-orang, Bang, bangun Bang, Bang Kamil, Bang Kamil. Kamil pun bangun. Dari situlah Kamil ini cerita bahwa sebelum tidur, dia ini berniat, dia minta ke Allah supaya ditunjukkan apa yang sebenarnya terjadi dengan Eka. Waktu itu Kamil ini ngelihat Eka ini dibopong oleh 2 makhluk besar yang warnanya hitam, ditarik menuju ke toilet. Dan pada waktu itulah Kamil ini bilang, jangan mau, jangan mau. Karena waktu itu Kamil ini ngelihat Eka dieksekusi di dalam toilet oleh 2 makhluk tinggi besar ini. Disitulah Kamil bilang, jangan mau, jangan mau. Karena Kamil melihat persis kejadian itu. Dari cerita Kamil, keluarganya semakin yakin bahwa Mbak Eka ini diguna-guna oleh seseorang. Dan ketika Pak Hari ngomong bahwa yang mengguna-guna adalah, mulailah ayahnya Fahmi ini cari tahu siapa ini. Setelah cari informasi, barulah ayahnya mendapat informasi ini adalah seorang dukun yang tinggalnya di daerah. Dari situlah Fahmi diajak ayahnya menuju ke rumah itu. Ketika sampai di sana, ayahnya Fahmi ini pura-pura mau berobat. Jadi Fahmi waktu itu kebetulan dia batuk-batuk yang nggak juga sembuh. Jadi Fahmi berobat di itu. Padang ini orangnya lusuh sekali, wajahnya hitam dan terlihat sekali kalau
beliau itu seorang dukun. Wajahnya kusam sekali. Nah ketika itu ayahnya Fahmi bilang, ini anak saya sakit batuk, minta tolong diobati. Langsunglah ini ngambil sesuatu seperti biji-bijian. Biji-bijian itu langsung diletakkan di kepalanya Fahmi. Di situ Fahmi ngerasa kesakitan sekali. Dan entah kenapa, tiba-tiba Fahmi itu ngerasa batuknya itu hilang. Dari situ Fahmi yakin, ini nggak mungkin kalau nggak bantuan jin. Nah, ketika itu juga lah, ayahnya Fahmi langsung bilang, Pak, tujuan saya ke sini ini mau tabayun. Saya mau mengkonfirmasi, benarkah ini yang membunuh anak saya? Yang ini bilang, anakmu siapa? Anak saya Eka, rumahnya di daerah Jakarta Timur. Apakah benar Pak Hari datang ke sini minta tolong ke... Nah ternyata yang ini bilang, iya benar, Hari itu murid saya. Hari kapan itu datang ke sini, dia minta tolong, mau mengeksekusi satu orang perempuan. Nah karena Hari ini ilmunya nggak seberapa mumpuni untuk membunuh orang, jadi dia minta tolong aku, dan aku yang mengeksekusi. Disitulah ayahnya Fahmi ini sempat bersumpah. Dia bersumpah bahwa siapapun yang membunuh orang tanpa dosa, maka dia akan menanggung akibatnya di dunia dan juga di akhirat. Dan saya bersumpah nggak lama lagi kamu akan meninggal dengan kondisi yang mengenaskan. Ini sumpah saya. Setelah itu ayahnya Fahmi ini pulang. Dan ketika pulang, beberapa hari kemudian ayahnya Fahmi ini dapat kabar. Ayahnya Fahmi ini punya teman-teman pengajian di daerah. Mereka mengabarkan bahwa yang sudah disumpahi oleh ayahnya Fahmi meninggal dengan posisi mengenaskan. Dari situlah ayahnya Fahmi ini mulai lega. Dan dari situ Fahmi ini juga lega. Nah setelah kejadian itu, ibunya Fahmi ini masih sering teringat dengan sosok Mbak Eka itu. Jadi hampir beberapa minggu sekali Fahmi itu melihat ibunya sering sedih sendiri. Begitupun juga ayahnya. Nah di sekitaran tahun 2011 itu, ayahnya Fahmi ini mulai sakit-sakitan dan sering keluar masuk rumah sakit. Dan pada saat itulah ayahnya Fahmi ini divonis ada tumor di bagian ususnya. Nah, dan ternyata sampai ada kabar bahwa ayahnya Fahmi ini meninggal di tahun 2011 itu. Nah, pada waktu ayahnya Fahmi ini meninggal, ibunya Fahmi ini sempat pesan ke petugas penggali kubur itu, beliau sempat pesan, kalau ini nanti jenazah ayahnya dibawa ke sini, tolong dimakamkan di satu liang lahat yang sama dengan Eka, anaknya itu. Akhirnya mulailah digali, makam Eka ini digali. Dan ketika waktu itu jenazah ayahnya dibawa menuju ke pemakaman, di situ ternyata sudah ada saudara-saudara Fahmi, dan mereka semua ini bilang ke Fahmi, Mi, jenazah kakakmu masih utuh. Padahal sudah 9 tahun di sana, rambutnya masih utuh, kulitnya masih bersih sekali. Padahal sudah 9 tahun ada di sana. Dari situlah Fahmi menangis dalam hatinya terharu. Insya Allah kakakku ini mati dalam keadaan syahid. Dan ternyata benar pembuktiannya bahwa kakakku ini nggak bunuh diri. Dia adalah korban santet dari dukun Hari dan juga dukun itu. Nah, ternyata banyak juga laporan-laporan, terutama dari penggali kubur dan juga dari orang-orang yang hadir di pemakaman waktu itu yang sempat melihat jenazah Mbak Eka. Jadi mereka semua mengakui bahwa jenazah Eka ini masih utuh. Padahal waktu itu Eka ini sudah dimakamkan 9 tahun lamanya. Beberapa kesaksian dari orang-orang melihat rambut Eka ini masih panjang dan kulitnya ini masih bersih sekali. Dari situlah Fahmi yakin dan keluarganya yakin Eka ini meninggal dalam keadaan syahid. Dan dia bukan meninggal dalam keadaan bunuh diri seperti yang diberitakan oleh orang-orang. Nah setelah kejadian itu, Fahmi pun kembali pulang. Dan beberapa waktu kemudian, tiba-tiba Fahmi itu bermimpi. Antara sadar dan tidak sadar, seolah-olah mimpi ini nyata. Dia itu ngelihat kakaknya ini datang. Eka ini datang dengan rambut yang panjang terurai, wajahnya cantik sekali. Dia pakai baju putih, gaun, dan baunya wangi. Nah waktu itu Fahmi ini ngerasa bahwa Eka ini seolah masih hidup. Jadi waktu itu Eka ini datang dan tanya ke Fahmi, "Loh Dek, ibu mana?" Itu ada di kamar. Fahmi ngomong seperti itu. Nah sebelum Eka ini meninggalkan Fahmi, si Fahmi ini sempat tanya, "Gimana Mbak?
apa kamu disiksa di sana? Waktu itu Eka ini senyum sambil bilang, enggak kok, enggak ada siksaan sama sekali. Nah, Fahmi pun bilang, alhamdulillah kalau kayak gitu. Mbak, jangan lupa ya, kamu harus ketemu sama Rasulullah. Temuilah Rasulullah di telaga itu. Jadi Fahmi ini sempat ngomong seperti itu ke kakaknya. Dan pada saat itu, Mbak Eka ini senyum. Dan wajahnya cantik sekali, tiba-tiba Eka ini menghilang dari pandangan Fahmi. Setelah kejadian itu, ternyata keluarga dari Pak Hari, terutama Pak Hari sendiri ini belum minta maaf ke keluarganya Fahmi. Nah, sampai cerita ini diturunkan, Pak Hari pun masih belum minta maaf ke keluarganya Fahmi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Fahmi yang telah mengirimkan cerita ini. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.